Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah, tajidu 'indaha fawzan wa najah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Tama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sini tanpa pernah kita membayangkan, tanpa pernah kita tersirat dalam hati kita di mana kita bisa bersama-sama di sini untuk berkumpul dalam majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sudah sangat banyak sekali berjuang dalam hidupnya. Perjuangan beliau sangat luar biasa. Pengorbanan demi pengorbanan yang beliau rasakan itu semuanya adalah untuk kebahagiaan bagi kita. Seandainya Rasulullah itu tidak berjuang, tidak berkorban, sungguh kita hari ini bukan menjadi manusia yang sebenarnya. Kita tidak bisa menikmati apa yang sekarang kita nikmati. Tetapi kenikmatan yang kita rasakan hari ini semuanya itu atas penderitaan yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu memohon agar kita nanti di hari akhirat bisa dipertemukan dengan beliau, bisa kita duduk bersama-sama beliau di hari akhirat nanti. Amin. Ta'zim wa takrim saya yang pertama sekali yaitu kepada pimpinan Maktab Mahmud Al-Ustaz Muhammad Asri bin Sa'ad, jazakumullah khairan. Suma ila Prof Wan Suhaimi, Prof mohon maaf, jazakumullah khairan. Suma kepada para seluruh hadirin hadirat, para santri-santri dan santriwan dan santriwati yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mungkin saya pada hari ini akan menjelaskan sedikit sistem pendidikan Ihya Ulumuddin di Aceh. Mungkin ini Aceh juga ya, tempat ini Aceh. Tadi pas saya datang ke sini, pas sampai di Pamplek itu mobilnya berhenti. Ini kampung Aceh, subhanallah. Ada orang-orang teman-teman saya tanya, kemarin naik pesawatnya mau kemana? Dari Aceh mau kemana? Mau ke Aceh. Bingung orang, masa dari Aceh pergi ke Aceh lagi naik pesawat? Apa putar-putar pesawat nggak sampai apa artinya? Nah, subhanallah, ternyata tidak pernah disangka dari Aceh sampai ke Aceh lagi, tapi harus naik pesawat. Jadi alhamdulillah saya bisa bertemu dengan saudara-saudara di sini dalam majelis yang dirahmati Allah ini. Oke, sistem pendidikan kami di Aceh kita memang mungkin agak sama antara kita yang belajar kitab Ihya Ulumuddin dengan kami yang belajar di sana di Aceh. Cuman di Aceh itu sistem belajarnya agak berbeda sedikit. Perlu saya sampaikan sedikit bahwa di pesantren kami itu namanya Mudi Mesra. Indah namanya, Mudi Mesra. Tapi orang-orang anggap itu tempat bermesra para mudi-mudi, bukan. Mudi itu artinya Ma'hadal Ulum, Mudi Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Raya. Paham arti Masjid Raya? Masjid yang besar itu namanya Masjid Raya. Karena yang membangun yang pertama sekali pendidikan kita adalah masa Sultan Iskandar Muda, kira-kira abad ke-15 dan 16.
maka sudah berdiri pesantren kita selama 400 tahun namanya. Cuman selama ini alhamdulillah dengan izin Allah, pesantren kita itu merupakan pesantren untuk saat ini merupakan pesantren yang terbesar di daerah Aceh, yang paling banyak santrinya. Kira-kira santrinya sudah mencapai 5.000 orang. 5.000 orang dengan pengajarnya 1.300 orang. Jadi guru-guru di sana sudah sebanyak 1.300 orang, tapi tanpa digaji. Tanpa digaji. Jadi kami di sana semua para guru-guru itu karena dia masih belajar, terus-menerus belajar. Saya sudah belajar di pesantren itu selama 20 tahun. 20 tahun saya mulai sejak 96 sampai 2003 saya masih belajar di pondok pesantren itu. Karena masih punya guru. Nah, maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa kita semuanya Allah memberikan keberkahan kepada pondok pesantren kami bisa bertahan sampai nanti Nabi Isa turun ke sini, sampai bisa bertahan sampai di hari akhirat nanti. Amin. Jadi pendidikan di tempat kami itu kita sudah sangat mengenal siapa namanya Imam Al-Ghazali itu. Di mana-mana sudah diterangkan tentang sejarah, sirah, pujian para ulama-ulama terhadap Imam Al-Ghazali itu sangat luar biasa. Bahkan di pondok pesantren kami itu banyak belajar kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah untuk mendekatkan rohaniyah kita. Mungkin kalau Imam Ghazali hari ini masih hidup, kita ingin berkhidmah kepadanya, kita ingin berbicara dengannya, mungkin beliau tidak punya kesempatan. Apalagi kita merupakan al-fakir yang sangat dhaif, yang dipenuhi dengan segala kekurangan-kekurangan. Makanya kami belajar kitab yang namanya Bidayatul Hidayah yang disyarah oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang namanya Muraqil Ubudiyah. Kita belajar di sana. Tingkat 4 tahun itu sudah belajar kitab Muraqil Ubudiyah. Kemudian tingkat 5 tahun di sana kita belajar kitab Imam Ghazali pula, namanya Minhajul Abidin, yang disyarah dengan nama Sirajul Talibin. Sudah 6 tahun di pesantren, baru yang terakhir pendidikan ilmu tasawuf yang terakhir itulah kitab Ihya Ulumuddin. Kadang-kadang dibaca kitab syarah daripada Ihya Ulumuddin atau hasyiahnya Saddatul Muttaqin, Ittihafu Saddatil Muttaqin. Cuman sistem cara pembelajaran kitab Ihya Ulumuddin di Aceh itu ada 2 sistem. Kita guru itu membaca kulla warakah, setiap hari dia membaca selembar, 1 lembar, 2 lembar atau 3 lembar. Ada sistem yang pertama, yaitu dengan cara dibacakan setiap hari, kemudian disyarahkan hanya sekilas, pensyarahannya hanya sedikit. Ini biasa sistem ini lebih cepat tamatnya sampai 3 tahun, 4 tahun. Itu ada sistem yang pertama. Kita baca kitab Ihya Ulumuddin itu kulla warakat setiap hari, setiap waktu. Biasa guru kami itu mengajar setiap subuh jam 6 sampai jam 7:15. Dibaca setiap warakah, kemudian disyarahkan hanya sekilas. Ada sistem yang kedua yang mendalami. Nah, bahkan pelajaran-pelajaran yang lain kami juga demikian, mendalami. Sistem inilah sistem yang sangat disukai. Beliau mengatakan bahwa kita ibarat mengarungi sebuah lautan. Paham ya kira-kira ya? Kita ibarat mengarungi sebuah lautan. Kalau kita terus berjalan, memang cepat sampai kepada pantainya, akan tetapi isi laut itu kita tidak tahu. Isi laut itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa di bawah laut itu ada gunung, di dalam laut itu sangat banyak ikan yang berbagai warna, corak warna daripada ikan-ikan tersebut. Maka kalau kita hanya membaca Ihya itu sekilas, kemudian kita menerangkan arti dan terjemahannya,
memang lebih cepat khatam, akan tetapi kita tidak mengenal apa yang sebenarnya yang dikandung dalam isi Ihya Ulumuddin. Maka ada sistem membaca kitab Ihya Ulumuddin di Aceh itu dengan mendalami sedalam-dalamnya agar bisa kita mendapatkan permata-permata yang indah. Permata itu tidak ada di permukaan laut, dia harus kita selam. Cuman menyelam itu harus bertahun-tahun, tulis zaman, harus tulis zaman dengan masa yang lama. Kita bisa mendapatkan permata, kemudian kita bisa melihat ikan-ikan yang sangat luar biasa. Nah, itu sistem itu yang sangat disukai oleh para pelajar-pelajar di pesantren kami. Makanya kadang-kadang bisa khatam Ihya itu sampai 10 tahun. Bisa khatam Ihya itu sampai 7 tahun, paling kurang 7 tahun. Per kalimat. Supaya kenapa? Supaya pelajar-pelajar nanti tidak salah dalam memahami isi-isi daripada Ihya. Seluruh ilmu-ilmu yang mendukung ilmu-ilmu alat itu dimasukkan, dipraktekkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita ada belajar ilmu nahwu saraf. Maka bagaimana nahwu sarafnya kalimat ungkapan-ungkapan Imam Al-Ghazali itu? Kita bahas. Kemudian tingkat di atas lagi ada ilmu usul fiqh. Karena Imam Ghazali juga ahli usul fiqh. Jadi seluruh apa yang dimiliki oleh Imam Ghazali mencoba kita untuk membahas. Imam Ghazali itu ahli usul fiqh. Beliau mengarang kitab yang namanya Al-Mustasfa. Itu merupakan usul fiqh yang memang sangat luar biasa yang terkandung dalam kitab Al-Mustasfa. Beliau juga ahli ilmu mantiq, ilmu filsafat. Makanya karangan Ihya itu isi-isinya banyak mengandung filsafat-filsafat yang mungkin sangat sulit kita pahami daripada nalar kita yang biasa. Itu harus ada al-basirah, harus ada mata hati yang tergerak. Beliau mengarang kitab yang namanya Mi'yarul Ulum. Pernah dengar? Itu kitab ilmu mantiknya Imam Al-Ghazali. Jadi di pesantren kita itu memilih kita para ulama-ulama tersebut. Kami kalau dalam ilmu nahwu itu banyak mengajar dan belajar kitab-kitab, yaitu yang namanya Alfiyah Ibnu Malik, baca sampai tamat. Kalau kitab Imam Ghazali ada juga yang kitab yang kita bahas di sana adalah kitab ilmul balaghah. Ilmul balaghah. Bagaimana balaghahnya Imam Ghazali, setiap ungkapan-ungkapan beliau. Beliau juga ahli balaghah. Nanti kita lihat satu persatu di mana balaghahnya Imam Ghazali, di mana nahwu sarafnya Imam Ghazali, bagaimana mantiknya Imam Ghazali yang diungkapkan secara filsafat Imam Ghazali yang diungkapkan dalam teks-teks tersebut. Imam Ghazali juga ahli balaghah. Ada ilmu balaghah itu terbagi dalam 3 fan ilmu. Yang pertama ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu batin. Maka kita dalami dalam kitab kita ilmu Ghazali itu seluruh fan-fan ilmu yang dipelajari di pesantren-pesantren. Jadi supaya kita terhambat daripada kesalahpahaman. Maka ada banyak tuduhan-tuduhan sekarang terhadap kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa terjadi tuduhan-tuduhan itu? Karena mereka tidak memahami apa sebenarnya isi yang sebenarnya daripada kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga dengan hadis-hadis. Dengan hadis-hadis, pemahaman daripada ulumul hadis, ataupun disilakan dengan mustalah hadis. Kita harus mempelajari kitab mustalah hadis. Bagaimana hadis-hadis yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali? Orang-orang menuduh bahwa ilmu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu adalah hadis-hadisnya hadis palsu, hadis dhaif. Sehingga orang-orang sangat tidak bisa didengar. Kalau hadis dhaif itu nggak bisa didengar. Seolah-olah hadis dhaif itu tidak bisa dipakai sama sekali. Merasa hadis dhaif itu adalah hadis yang benar-benar tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengamalan kita. Ini salah dalam memahami dalam pemahaman ilmu mustalah hadis. Maka kita pelajari ilmu mustalah hadis itu. Nah, makanya seperti inilah sistem yang kedua yang
dipelajari di pesantren-pesantren kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Ini sebagai contoh saya katakan. Misalnya kita Al-Quran, Allah mengungkapkan yang pertama sekali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau kita hafal itu hanya 1 detik sudah selesai. Kalau kita baca juga Bismillah sudah selesai. Tetapi kalau kita dalami itu makna daripada Bismillahirrahmanirrahim dengan seluruh ilmu-ilmu yang sudah kita miliki, dengan ilmu-ilmu para ulama terdahulu, tentu maknanya itu mengandung makna yang sangat luar biasa. Nahwu sarafnya bagaimana, kemudian ilmu mantiknya bagaimana. Makanya di sana guru-guru kami selalu menganjurkan kami untuk selalu mendalami tentang makna-makna yang terkandung dalam ungkapan, apalagi Al-Quran dan hadis, bagaimana balaghahnya. Kalau kita tidak mempelajari ilmu balaghah, tidak membahas balaghahnya Al-Quran, kita tidak menemukan bagaimana sebenarnya ungkapan Allah Ta'ala itu sangat luar biasa balaghahnya. Kita hanya bisa mendengarkan, oh balaghah, tetapi kita tidak membahas di mana balaghahnya, di segi apa balaghahnya. Nah, ini seperti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita artikan hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi makanya kami di sana menerapkan bahwa jangan sekedar untuk menghafal. Kalau menghafal Bismillah itu sangat mudah. Apalagi sekarang sudah ada media-media, tinggal klik saja sudah muncul itu. Tetapi kalau seandainya pembahasan yang mendalam itu tidak muncul, tentang pembahasan yang dikandung dalam Bismillah itu tidak muncul, karena seluruh Al-Quran dijelaskan oleh para ulama semuanya terkandung dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu semuanya itu terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Al-Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhuh pernah beliau mengungkapkan bahwa seandainya aku mensyarahkan Bismillahirrahmanirrahim itu 70 onta yang akan membawa kunci tempat tong untuk tempat menaruh kertas-kertas tentang pembahasan yang saya ungkapkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak sanggup, belum cukup itu. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya sistem pendidikan kami terus menggenjot untuk terus membahas tentang isi-isi yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini sebagai contoh, ini ada beberapa yang sudah dibagikan itu untuk kita praktekkan. Mungkin kalau saya sampaikan itu tidak sama dengan laisal khabar kal ayat. Tidaklah yang diceritakan itu seperti apa yang kita lihat. Laisal khabar kal ayat. Cuma ini sedikit saja saya sampaikan ini sebagai contoh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kita membahas itu memang mempunyai makna yang penting. Ilmu nahwunya kalau kita bahas sangat luar biasa. Muta'ala'nya yang pertama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau orang mengatakan itu saya sudah paham, itu tandanya belum paham. Masa paham dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Apa yang mau dibahas di situ? Kenapa Allah mengungkapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Tetapi seandainya kita mendalami tentang pemahaman daripada makna Bismillahirrahmanirrahim secara nahwu saja, itu sangat luar biasa ternyata ungkapan tersebut. Yang pertama tentang faedahnya bi. Ada faedah bi ya. Kitab Alfiyah ada belajar di sini? Alfiyah Ibnu Malik ada? Ada enggak ya? Tentang faedahnya bi misalnya. Kemudian bismillah itu majrurnya dengan huruf. Bismillah itu majrur dengan idhafah. Kita belajar ya. Majrur dengan huruf, majrur dengan idhafah. Ar-Rahmanir-Rahim majrurnya dengan tabi', na'ad, man'un. Nah, ternyata itu saja sudah sangat luar biasa. Bagaimana ungkapan Allah? Majrur dengan huruf itu lebih kuat daripada majrur dengan idhafah. Kenapa? Karena majrur dengan idhafah ditakdirkan huruf jarnya. Kemudian majrurnya dengan na'at man'un lebih rendah lagi daripada majrurnya dengan idhafah. Al-mahfuzatu salasatun. Ada ya? Yang namanya jar majrur itu ada 3. Al-mahfudun bil jar wal majrur, al-mahfudun bil idhafah, al-mahfudun bit tab'i.
Jadi ini ada 3 tingkatan supaya sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan secara ilmu nahwu itu tentang masalah bismillahirrahmanirrahim. Itu sedikit saja. Yang sebenarnya kalau kita lihat dari susunan kalimat-kalimat tersebut, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim itu kan nama Allah ya. Nama Allah termasuk dalam nama Allah. Allah itu juga merupakan nama Allah. Kalau secara nahwu itu tidak boleh disifatkan. Masa nama disifatkan kepada nama? Ar-Rahman nama, Ar-Rahim nama. Maka yang kalau secara ilmu nahwu itu harus Ar-Rahmanur Rahimu barisnya. Bukan Ar-Rahmanir Rahimi. Tetapi kenapa dari Ar-Rahmanur Rahimu dijarkan di dalam teks-teks Al-Qur'an tersebut? Inilah tujuannya, karena ada balaghahnya ternyata. Dia dari tangga yang paling tinggi kepada tangga yang paling rendah. Jadi kalau Ar-Rahmanur Rahimu, yang pertama balaghahnya kurang. Karena kenapa? Karena di situ ada mim yang 2, bismi dengan Ar-Rahmanir Rahimi. Itu sangat luar biasa. Itu sekilas saja saya sampaikan bahwa ternyata kalau kita dalami itu sungguh sangat luar biasa di segi ilmu nahwunya saja. Begitu juga dengan ilmu saraf. Misalnya kita mau membahas apa? Tentang takdir daripada kalimat daripada bismillahirrahmanirrahim. Apa sebenarnya yang ditakdirkan di situ? Misalnya kalau kita mengarang buku muallifu bismillahirrahmanirrahim. Aku menulis dengan bismillah. Kalau kita tidak memahami makna daripada bi tersebut, salah dalam pemahaman. Masa kita menulis dengan bismillah? Biasa menulisnya dengan apa? Bir rasas, bil qalam, muallama bil kalam. Biasa menulisnya dengan bir rasas. Biasa menulisnya dengan kalam, dengan pena. Tapi ini menulis karangan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita tidak memahami arti daripada kalimat bi tersebut. Makanya Imam Malik dalam kita Alfiyah disebutkan itu bil basta'in wa anti aw wis'al siki wa mislu ma wa fi wa an bihantiki. Jadi ada faedah bi yang sebenarnya. Apa yang dimaksudkan di situ? Yang dimaksudkan bi di situ adalah kita sertakan nama Allah itu pada sebuah pekerjaan kita. Aku makan. Menyertai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Allah itu sangat banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga sudah selayaknya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengucapkan bismillah, dia telah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Begitu juga dengan mengarang, begitu juga kita dengan memulai sesuatu. Makanya hadis Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fawal aqta', wa fi riwayatin fawal ajza, ay qalilul barakah. Jadi tidak ada diberkahi oleh Allah Subhanahu. Kemudian tentang muta'ala itu apa di permulaan apa di akhir? Kalau di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika, di permulaan ditakdirkan Iqra. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat yang lain, bismillahi majriha wa mursaha, ternyata di ujungnya. Maka ini mana yang lebih afdal? Nah, ini tergantung pada orangnya. Kalau kita orang yang masih mubtadi, kita masih melihat kepada perbuatan kita, maka kita dahulukan perbuatan kita dulu. Aku makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau orang-orang yang sudah tingkat tinggi, orang-orang yang sudah muntahi, dia tidak melakukan sesuatu kecuali dia melihat Allah pada sesuatu yang dia kerjakan itu. Maka takdirnya di ujung bismillahirrahmanirrahim, baru dia teringat kepada pekerjaannya. Biasa kita teringat kepada pekerjaannya kita dulu, baru ingat kepada Allah. Ada orang yang nggak pernah ingat kepada Allah, yang ingat kepada pekerjaannya saja. Ingat kepada makan, ingat dan sebagainya. Nah, itu salah satu pemahaman dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tidak melihat bismillah itu merupakan kalam Allah. Kemudian coba kita menelusuri tentang masalah
teks-teks ataupun ungkapan-ungkapan daripada Imam Ghazali. Bagaimana hebatnya Imam Ghazali dalam mengarang. Bukan sekadar ma'ani yang beliau kuasai, bukan sekadar isi-isinya daripada Ihya Ulumuddin saja yang sangat luar biasa. Memang isi Ihya Ulumuddin itu sangat luar biasa, tetapi ternyata seluruh ilmu, disiplin ilmu itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tidak kita memahami itu, kita nanti kadang-kadang salah dalam pemahaman, dan malah kita inilah yang akan menyesatkan Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmu-ilmu yang bisa menguraikan tentang teks-teks yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kemarin ada kelompok namanya yang menuduh Imam Ghazali itu sesat. Kenapa sesat Imam Ghazali? Karena dalam Ihya Ulumuddin ditulis satu kalimat yang menyesatkan. Apa kalimatnya? Hudurullahi fi qulubil arifin. Kalau kita tidak memahami, maka kitalah yang menyesatkan Imam Al-Ghazali. Huduru, orang mengerti hudur itu artinya hadir. Hadara yahduru hudur, hadir. Hudurullah fi qulubil arifin. Hadirlah Allah dalam hati orang-orang yang arif. Apa arti hudur? Datang Allah. Inilah sesatnya Imam Ghazali. Ada orang yang menyesatkan demikian. Kenapa Imam Ghazali sesat? Karena dia mengungkapkan Allah itu hadir dalam hati orang-orang arifin. Oh, berarti orang-orang yang berpendapat dengan mujassimah, Imam Ghazali sama seperti kita, mujassimah. Karena kenapa? Allah itu hadir, arti hadir datang dalam hati orang-orang yang arif billah. Subhanallah. Ini kenapa terjadi? Siapa yang berpendapat demikian? Orang yang membaca Ihya Ulumuddin juga. Karena dia kurang meneliti, kurang memahami ilmu-ilmu ma'ani, ilmu-ilmu mantik, ilmu-ilmu bayan, ilmu badi' tentang ungkapan-ungkapan daripada Imam Al-Ghazali. Akhirnya menyesatkan Imam Ghazali. Subhanallah. Kalau ini yang terjadi dari santri sendiri, kalau ini yang terjadi daripada orang-orang yang belajar Ihya Ulumuddin, maka sungguh sangat luar biasa. Maka yang belajar kitab itu harus benar-benar memahami, harus punya guru, harus punya murabbi, harus dibimbing dan dididik setiap saat. Nanti kalau kita sudah besar hanya memahami dan sekilas Ihya Ulumuddin, kemudian kita baca sendiri, maka akhirnya salahlah kita dalam mengambil apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Subhanallah. Padahal kalau kita mempelajari ilmu ma'ani, hudurullah fi qulubil arifin, Imam Ghazali bukan ingin menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu datang dalam hati. Jangankan Imam Al-Ghazali, orang yang tidak belajar pun tidak mungkin berpikir demikian. Ini berapa jumlah kita semuanya? Ada 100 orang, 200 orang. Masa Allah jadi 200 orang? Karena kalau masuk Allah dalam hati arifin ini, ada arifin 100 orang, maka Allah jadi 100 orang. Dalam Al-Quran 2 orang saja nggak boleh Allah. Laukana fi apa ayatnya? Jikalau ada dalam bumi ini alihata la fasadata. Sungguh rusaklah bumi ini. 2 orang saja nggak boleh. Nah, makanya dengan ilmu ma'ani itulah yang meleraikan persoalan-persoalan seperti ini. Apa? Dalam ilmu ma'ani itu ada disebutkan yang namanya al-qalbu, al-iltifat. Mana artinya al-qalbu? Kadang-kadang dia ungkapan-ungkapan itu ungkapan yang terbalik. Yang ingin Imam Ghazali menyampaikan dalam teks tersebut adalah bukan Allah datang dalam hati kita, tetapi orang yang sudah tingkat arif billah, dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus-putus ingatan beliau daripada Allah. Mana hudur itu hadrah. Jadi hati mereka terus mengingat kepada Allah, seolah-olah Allah itu hadir. Arti hadir bukan datang zatnya, tetapi ingatan beliau selalu hadir kepada Allah. Paham kira-kira? Ini mungkin bahasa agak sedikit berbeda. Jadi inilah, sehingga sistem yang seperti inilah yang dipertahankan oleh guru-guru kami. Jadi mendalami yang sebenarnya kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian begitu juga dalam bidang, misalnya dalam bidang usul fiqh.
dalam bidang usul fiqh juga demikian. Kita harus memahami bagaimana usul fiqh kitab Ihya Ulumuddin. Ini sebagai contoh, ini teks ya, salah satu teks yang kita baca ini. Misalnya di sini ada Ahmadullah awwalan. Kata Imam Al-Ghazali, ini ungkapan Imam Al-Ghazali, Ahmadullah awwalan hamdan katsiran mutawaliyan wa in kana yatadaalu duna haqqi jalalihi hamdul hamidin wa usallimu ala rasulihi thaniyan salatan tastaghriqu ma'a sayyidil bashar sairul mursalin wa astakhiruhu ta'ala thalithan fi man ba'atha azwi min tahriri kitabi fi ihya'i ulumiddin. Nah, sebelum kita menguraikan apa isi-isi yang ada dalam teks tersebut, yang pertama sekali kalau kita melihat balaghahnya Imam Ghazali, ada ilmu balaghah di situ. Apa ilmu balaghah itu? Artinya wa wujuhu adalah memperbagus cara-cara kita mengibaratkan ungkapan-ungkapan tersebut. Mana balaghahnya Imam Ghazali dalam teks tersebut? Yang pertama, kalimat-kalimat yang di akhir itu mursalin, kemudian ihya'i ulumiddin, dalam dalam mengambil teks-teks, menulis teks-teks tersebut, dia ada balaghahnya yang dinamakan dengan saj'u. Kalau dalam ilmu balaghah itu dinamakan dengan as-saj'u. As-saj'u. Kemudian ada Ihya Ulumuddin. Kemudian ada di sini Zumratul Jahidin min tabaqatil munkirin al-ghafilin. Itu semua ada saj'u. Lihat Al-Qur'an. Wadduha wal laili idza saja. Banyak semua ayat Al-Qur'an itu adalah penuh dengan saja. Ada ungkapan yang bersaja. Ya, paham ya sajaan? As-saj'u. As-saj'u itu artinya kalimat-kalimat terakhir itu sama walaupun wazannya yang berbeda. Tapi Al-Quran lebih. Setelah kita mempelajari tentang ilmu balaghah, setelah kita melihat Imam Al-Ghazali ada saj'u, ternyata Al-Quran itu lebih balaghah lagi daripada saja yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena saja Imam Al-Ghazali ini hanya as-saj'ul mutarraf. Karena saja itu ada 3. Ada saj'ul mutarraf, ada saj'ul mu'rasa, ada saj'u yang al-mutawazi. Ya, nanti kita kalau dalam belajar kitab belajar ilmu balaghah ada nanti pembagian as-saj'u. Pembagian as-saj'u itu ada nanti. Kemudian Al-Qur'an ada muwazanah lagi. Nah, setelah kita melihat rupanya Imam Al-Ghazali ini punya as-saj'u, sebelum kita melihat maknanya, lafaz ungkapan-ungkapan itu ada balaghahnya. Walaupun kita kalau waktu kita membaca itu sama, balaghah enggak balaghah tidak terasa karena kita orang ajam. Tapi kalau orang Arab itu ya, dia paham ternyata ini balaghah. Cuman balaghahnya Imam Ghazali itu di bawah balaghahnya Al-Quran. Ya, subhanallah. Dengan kita mendalami kitab Imam Ghazali, semakin kita ta'ajub terhadap Al-Quran itu luar biasa lagi balaghahnya. Kenapa? Al-Quran setelah ada saj'u, ada muwazanahnya lagi. Artinya kalimat-kalimat akhir itu sama wazan-wazannya. Kalau Imam Ghazali samanya di ujungnya saja, lin, ihya'i ulumiddin, tapi wazannya itu tidak sama. Tapi Al-Quran waz-zuha wal laili idza saja, sama wazan-wazannya semua. Kemudian kalau kita Imam Al-Ghazali ini tidak termasuk yang lebih ablagh, karena kalimat yang lebih balaghah itu adalah balaghah mutarraf. Paling kurang dia kalimat yang kedua itu sama seperti kalimat yang pertama ataupun lebih daripada kalimat yang kedua. Tapi kalau kita melihat ini teks Imam Al-Ghazali, dia susunan yang pertama ini lebih banyak daripada susunan yang kedua. Biarpun demikian sudah termasuk dalam balaghah. Tapi balaghah Al-Quran di atas balaghahnya Imam Al-Ghazali, subhanallah. Maka dengan mempelajari kita membahas kitab Imam Ghazali, ternyata kita dapatkan lagi Al-Quran itu jauh lebih balaghah daripada apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Itu kalau kita membahas tentang ilmu balaghahnya Imam Ghazali dalam ungkapan-ungkapan tersebut. Jadi ada as-saj'u di situ.
Kemudian as-saj'u itu jauh lebih berbeda dengan as-saj'u yang ada di dalam kitab Al-Quran. Kemudian kalau kita membahas tentang ilmu mantiknya, ataupun ilmu sarafnya Imam Al-Ghazali, yang pertama diungkapkan Ahmadu. Ahmadu itu kalimat apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada mushtaq minnya. Mushtaq minnya itu daripada masdar alal ulama al-basriyin. Wa 'alal kufiyun musta'minnya adalah yaitu apa? Fi'il madhi. Pernah dengan mushtaq wa mushtaq minhu. Jadi 'alal ulama al-basriyin mustaq minhu daripada hamdan. Ahmadu hamdan. Itu namanya istiqa saghir. Istiqa ada 3, ada istiqa sughra, ada istiqa kubra, ada yang akbar. Apa arti istiqa saghir itu? Arti istiqa daripada saghir, apa arti istiqa? Tahwilu aslil wahidi ila amsilatil mukhtalifah. Kira-kira demikian ya. Jadi dari satu kalimat dimustaqkan daripada masdar, kemudian susunannya masih seperti biasa. Ha mim dal. Ha mim dal. Jadi ha mim dal tersebut hamdan. Susunannya masih seperti biasa. Tapi kalau istiqa sughra, kalau kita mendalami sangat luar biasa. Coba kita balik. Maknanya masih sama. Kalau hamida, ahmadu, adanya puji maknanya. Coba kita balik kalimatnya. Hamida, madaha, damaha, itu sama semuanya. Itulah luar biasanya luar biasanya kalam bahasa Arab itu. Kalau kita balik-balik sama. Alima, ada hubungan semuanya. Alima, amila, tetap ada kalimat in lam mim. Itu namanya istiqa kubra. Namanya istiqa kubra. Kalau masih susunannya masih seperti yang semula, maka itu dinamakan istiqa sughra. Kalau susunannya sudah berbeda, maka namanya istiqa kubra. Tetapi dia ada hubungan antara ilmu dengan amal, ada hubungan. Tetap in mim lam, lam min in, lama'a, cahaya. Subhanallah, itulah rahasianya bahasa Arab itu. Jadi istiqa itu hampir sama semua. Hampir sama semua. Lam'a itu cahaya, ilmu itu juga cahaya. Amal itu juga orang yang selalu terus menerus dia beramal, terus dia akan bercahaya ke tubuhnya semuanya. Subhanallah. Nah, itu kalau kita membahas, ternyata Imam Al-Ghazali itu bahwa dalam membahas teks-teks tersebut juga mengandung ilmu-ilmu sorafnya, mengandung ilmu-ilmu ma'ani. Nah, Ahmaduhu, kalau di sana kami per kalimat itu diartikan per kalimat. Kalau kita memang mengartikan secara terjemahan bebas mudah. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus, selesai. Tapi kalau kita bahas per kalimat itu apa artinya? Masa Imam Ghazali itu menceritakan bahwa beliau memuji Allah dengan terus menerus? Apa itu dusta ataupun tidak dusta? Ahmaduhu hamdan katsiran mutawalian. Bagaimana pemahaman kasirannya? Apa kasiran itu dia terus menerus tidak pernah mengerjakan yang lain, terus menerus dia memuji Allah? Berarti Imam Ghazali ini dusta namanya. Al-kizbu. Apa arti al-kizbu? Yaitu al-kalam mukhalifun lil waqi'. Sesuatu yang mukhalafah dengan apa yang disampaikan itu namanya dusta. Ini Imam Ghazali sudah dusta ini dalam kalimat Ahmadu hamdan katsiran, ini dusta Imam Ghazali. Kalau kita tidak membahas, dia menceritakan tentang beliau memuji Allah terus menerus, padahal kejadiannya tidak mungkin bisa memuji Allah itu secara terus menerus. Nah, dengan apa kita pahami kebenaran Imam Al-Ghazali itu? Nah, inilah dengan ilmu mantiknya, dengan ilmu bayannya. Kalau kita tidak memahami ilmu mantik dan bayan, salah-salah dalam kalimat yang pertama kita sudah menuduh Imam Ghazali ini merupakan orang-orang pendusta. Karena tidak mungkin dia mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Kasiran mutawalian. Jadi banyak dan terus menerus. Bagaimana bisa memuji Allah? Harus memahami apa arti puji dulu.
Nah, ini dengan ilmu mantiknya. Ada mu'arif, ada ta'rif, ta'rif had, ta'rif tam, ta'rif resam, ta'rif hattam, had nakif. Itu adalah dengan ilmu mantik dan ilmu bayan. Apa ilmu mantik? Yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali pada kalimat ahmaduhu ini apa yang sebenarnya? Apa dia menceritakan beliau memuji Allah? Kalau dia menceritakan beliau memuji Allah, berarti beliau tidak mengamalkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kullu amrin tibanin la yudau bilhamdulillah. Karena setiap kalimat yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, orang yang tidak memuji Allah. Imam Ghazali di sini tidak memuji, hanya dia menceritakan tentang beliau memuji Allah. Menceritakan memuji Allah belum berarti memuji. Belum tentu ada memujinya. Ini sinilah kita perlu ilmu bayan. Apa ilmu bayan? Yang dimaksudkan di sini apa maksudnya? Yaitu insya'iyah, bukan bermakna khabariyah. Kalau insya itu boleh. Coba orang yang berselawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adadil awraqil asjar misalnya. Dia berselawat kepada Rasulullah dengan sejumlah daun-daunan. Dusta ini. Masa orang bisa berselawat kepada Rasulullah dengan ratusan ribu? Ini pendusta namanya. Perlu kita pahami apa yang dimaksudkan Allahumma shalli wa sallim. Itulah bedanya antara kalimat khabariyah dengan insya'iyah. Kalau kita tidak memahami itu merupakan insya'iyah, sungguh kita orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah dengan sejumlah daunan, sejumlah pasirnya, itu dusta namanya. Dia hanya mengkhabarkan dirinya bahwa dia berselawat. Allahumma salli usalli wa usallimu misalnya. Aku berselawat kepada Rasulullah bi'adadi warakil auraq misalnya, dengan sejumlah daun-daunan. Jadi begitu juga dengan jumlah seluruh pasir-pasir tersebut. Itu membuktikan bahwa kita ini sudah berdusta. Tetapi dengan ilmu bayan, dengan ilmu bayan. Apa ilmu bayan itu? Yaitu antara khabariyah dengan insya'iyah. Kalau dengan insya'iyah bisa sejumlah apapun bisa. Artinya kita menginsyakan untuk berselawat kepada Rasulullah sejumlah demikian. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan demikian. Artinya khabariyah dengan insya'iyah, kalau kita sudah menyebut ahmaduhu hamdan katsiran, berarti kita telah memuji Allah sebanyak itu. Nah, itu bedanya. Paham ya kira-kira ya? Ada belajar ilmu bayan? Ada ilmu bayan. Ilmu bayan itu adalah ilmu yang membahaskan 3 persoalan. Yang pertama masalah majaz. Masalah majaz, ungkapan-ungkapan majaz. Majaz itu ada 3. Ya. Ada majaz isnad, ada majaz kalimat, ada majaz fil murakkab. Kemudian pada majaz isnad, majaz kalimat itu ada terbagi lagi. Ada majaz isti'arahnya. Isti'arah itu ada juga terbagi, ada tasrihiyahnya. Kemudian majaz isti'arah itu ada kinayahnya dan ada takhiliyah. Kalau kita belajar ilmu bayan itu paham kira-kira. Kemudian begitu juga ada terbagi kepada murasyahah, ada terbagi kepada mujarradah, ada terbagi kepada asliyah. Itu pembahasan daripada majaz. Yaitu kalimatun musta'malatun ila ghairi mawdi'an lah. Sesuatu yang dipakai kepada bukan makna yang dasarnya, kepada makna yang lain, itu namanya makna majazi. Jadi banyak sekali Al-Quran itu yang mengungkapkan secara yaitu lafaz atau makna-makna majazi, sehingga orang tidak salah dalam memahami dengan makna majazi. Ini hari ini kenapa orang menuduh Allah di langit? Karena tidak paham Al-Quran. Ada hadis jariyah itu. Ada seorang Said punya budak dia bertanya kepada Rasulullah yang namanya hadis jariyah. Ya Rasulullah, coba engkau lihat budak ini. Apabila budak juga ya, kalau bahasa
bahasa Malaysianya apa? Budak. Hamba saya apa? Hamba saya. Kalau budak biasa bunda-bunda ya. Hamba ya. Nah, ada seorang Said, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ini hamba ini Islam, maka aku merdekakan dia. Selanjutnya Rasulullah menyampaikan, bertanya dalam sebuah teks hadis, disebutkan teksnya seperti ini. Wahai hamba, aina Allah? Dia menjawab fis sama. Kemudian Rasulullah menyampaikan, hamba ini merupakan hamba yang Islam. Makanya orang-orang yang menganggap bahwa berarti Rasulullah SAW menganggap orang itu Islam kalau dia akui Allah itu di langit. Karena arti fis sama, dia di langit diartikan. Nah, kalau kita membahas, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu di langit dalam ayat tersebut, maka bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Kenapa bertentangan dalam ayat yang lain? Salah satunya adalah ada ayat surat Al-Alaq itu yang terakhir apa? Wasjud waqtarib. Kalau kamu bersujud kata Allah, maka kamu semakin dekat dengan Allah. Nah, kalau Allah di langit, kalau kita bersujud semakin dekat atau semakin jauh? Kalau Allah di langit, kita bersujud semakin dekat atau semakin jauh? Semakin jauh. Jadi yang sebenarnya ayat itu wasjud wab'ud. Jangan wasjud waqtarib, karena kalau kita tegak kan dekat dengan langit. Kalau kita sujud semakin jauh. Menentang dengan ayat tersebut. Aina ma tawallu, ada ayat yang lain, fasamma wajhullah. Kemana kamu hadap, disitulah zat Allah. Kemana kamu hadap, disitunya lah zat Allah. Nah, dalam ayat itu sudah dikatakan kemana kita hadap. Kita lagi menghadap ke barat, zat Allah di barat. Kita lagi menghadap ke timur, zat Allah di timur. Kita lagi menghadap ke utara, zat Allah di utara. Maka akhirnya kita mengambil kesimpulan, berarti Al-Quran ini tidak konsekuen, tidak bisa diterima ini. Satu ayat dibilang Allah di langit, yang lain dikatakan nurullahi fis sama, yang di ayat yang lain dikatakan Allah di mana-mana, di ayat yang lain dikatakan Allah di bumi. Wasjud waqtarib, subhanallah. Itu karena tidak pahamnya makna itu ada dua, ada makna hakiki dan ada makna majasi. Yang dimaksudkan dengan Allah di langit itu apa? Karena sama itu banyak makna. Bukan berarti langit yang sudah berzat seperti itu, tapi punya wasaf, yang wasafnya ketinggian. Maka para ulama meleraikan ini persoalan ini dengan ayat yang lain dengan supaya tidak bertentangan. Maka diartikan Allah di langit itu adalah Allah itu sangat tinggi. Apalagi hadis jariyah itu termasuk dalam hadis muttarib. Artinya sanad-sanadnya itu tidak ada satu yang apa namanya yang datang, tapi banyak sanad yang lain. Ini masanya masih ya. Saya nggak lihat jam. Hah? 12.15 ya? Sekarang? Semenit lagi ya? Ya. Boleh untuk bertanya. Karena ini saya ingin langsung ya, maaf ya Ustaz. Jadi kesimpulannya seperti ini sedikit. Nanti kita ada pertemuan kali kedua, saya akan membahaskan tentang bagaimana aplikasinya tentang masalah Ihya Ulumuddin. Ini saya hanya menjelaskan sistem pendidikan di pondok pesantren kami. Sistem pendidikan itulah seperti itu, ada dua cara, ada dengan cara apa namanya, terus dengan cara bagaikan kita mengarungi lautan, tetapi kita tidak pernah melihat ke bawah, tetapi itu yang nampak hanyalah ikan-ikan yang muncul. Tetapi kalau kita menyelam, tapi membutuhkan waktu yang lama, tetapi kita merasa sebuah kelezatan dan sebuah keindahan kita dalam apa namanya, dalam kita mempelajari. Jadi makanya sistem kami itu dalam membahas Ihya Ulumuddin itu dalam segala fan ilmu yang telah dipelajari. Jadi yang paling rendah ilmu nahwu wasaraf, kemudian dari ilmu usul fiqh dengan ilmu mantiknya. Kami di sana ilmu mantik belajar kitab Abdurrahman Al-Akhdari, yaitu Manzumah As-Sulamun Nawrak dengan syarahnya As-Sabban Malawi. Kemudian ada syarahnya Asy-Syamsiyah. Juga ilmu badi'. Ilmu badi' itu yang dipelajari di pesantren itu Al-Jauhar Maknun.
Kemudian ada juga dipelajari kitab Syuruhut Talkhis, tapi Syuruhut Talkhis tidak dibaca, yang dibaca adalah Jauharul Maknun. Jadi dengan seluruh disiplin-disiplin ilmu Imam Ghazali itu, yaitu kita aplikasikan di dalam teks-teks Ihya Ulumuddin, supaya kita jangan menuduh tentang kesesatan Imam Al-Ghazali. Satu lagi yang teringat saya, bidang fikih. Bidang fikih juga demikian, tidak ada berseberangan antara Imam Ghazali dengan yang lain. Contoh, kita dapatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalimatnya adalah Imam Ghazali mengatakan fi babil khusyu'i istiratul khusyu'i fi shalah. Imam Ghazali menyampaikan bahwa syaratnya sembahyang itu khusyuk. Nah, subhanallah, kalau itu menjadi syarat, sungguh banyak orang yang tidak sah salatnya. Karena makna syarat apa? Ma lazima min adamihi adamu. Sesuatu yang bila dia tiada, maka tidak sahlah salat. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatihi. Itu namanya syarat. Kalau dia tidak ada, maka tidak salah. Ini mungkin banyak orang yang tidak sah kalau disyaratkan khusyuk dalam sembahyang. Kalau kita mensyaratkan khusyuk dalam sembahyang, tidak sah salat. Akhirnya termasuk ini, syarat ini termasuk taklifu malam yutak. Artinya mewajibkan sesuatu yang tidak sanggup. Bahkan Rasulullah SAW pernah mencoba siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sangat khusyuk dalam sembahyang. Bahkan beliau dikala kena anak panah, beliau katakan, cabutlah anak panahku dikala aku sujud. Kalau lagi sujud dicabut anak panah, mungkin kita udah rusak sembahyangnya, nggak jadi lagi sholat. Sayyidina Ali saja yang begitu khusyuknya beliau dalam sembahyang sudah pernah dicoba oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang sholat khusyuk? Saya berikan sebuah baju. Tunjuklah tangan Imam Al-Ghazali, diceritakan. Oh, siapa? Tunjuklah tangan Ali bin Abi Thalib. Saya Rasulullah. Akhirnya khusyuk sekali Ali bin Abi Thalib, dia sembahyang. Di akhir hampir salam, beliau teringat tadi janji dengan Rasulullah, baju apa itu? Baju besi atau baju apa? Akhirnya setelah selesai salam, Rasulullah bertanya, bagaimana Ali? Tidak mungkin ya Rasulullah, karena di akhir salat saya tadi ada teringat juga, ternyata tidak khusyuk semuanya. Nah, itu Sayyidina Ali, dia dari pertama salat khusyuk sampai di akhirnya saja enggak khusyuk. Tapi kalau kita dari pertama enggak khusyuk sampai akhirnya enggak khusyuk. Ada yang orang enggak sempat salam, udah berangkat. Tadi habis di jalan baru teringat ada salam tadi apa enggak? Subhanallah. Ya. Nah, kira-kira demikian. Makanya bagaimana juga pengertiannya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan adalah fi babil khusyu'i istiratu shalah. Jadi pada bab khusyuk itu merupakan syarat daripada sahnya sembahyang. Ya. Khusyuk itu merupakan syarat sahnya sembahyang. Sedangkan para ulama ijma' para ahli fuqaha dia tidak sependapat dengan demikian, karena mereka ijma' khusyuk itu bukan merupakan syarat, akan tetapi itu merupakan sunnah atau sebagai tambahan. Ternyata kalau kita mau lihat tersebut, kita harus membahas bagaimana yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali itu. Maka ada sebagian ulama yang meleraikan persoalan ini. Kalau kita tahqiqkan dengan hukum-hukum fikih itu, maka ternyata yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali itu bukan semuanya. Karena tidak mungkin Imam Ghazali mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh hamba Allah ini. Apa artinya? Yang penting ada khusyuknya dalam seluruh sembahyang. Jadi as-shalah itu jangan dipahami kullu salatin, kullu juz'in minas shalah. Nah, ini sini daripada ibarat yang saya sampaikan. Diibaratkan as-shalah. Tetapi kalau as-shalah itu diibaratkan, bisa kita memahami bahwa itu yang merupakan kullu juz'in, seluruh salat, ataupun ba'du salah. Ini dengan ilmu mantiknya ini selesai. Mana ilmu mantiknya? Yaitu tentang hukum itu ada secara kulliyah, ada secara kullu, ada secara juz'iyah, ada secara juz'u. Maka yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali itu adalah sebahagiannya kita harus khusyuk. Kalau sebahagiannya harus khusyuk, orang lain juga sependapat. Karena tidak mungkin kita tidak khusyuk dikala kita takbiratul ihram.
Kalau orang tidak khusyuk di kala takbiratul ihram, berarti dia tidak teringat salat, makanya tidak sah. Ternyata tidak ada pertentangan antara Imam Al-Ghazali dengan para ulama-ulama fikih yang lain. Nah, kira-kira demikian. Makanya kita harus benar-benar paham seluruh disiplin ilmu yang lain untuk belajar kitab Ihya Ulumuddin ini. Kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang sebenarnya Al-Faqih tidak layak untuk menyampaikan ini di depan profesor dan teman sekalian. Mohon maaf ya. Kemudian kalau masih ada luang waktu itu, silakan untuk bertanya. Kita nih fair. Saya nih kesini bukan sekedar untuk memberi, tapi juga banyak yang ingin untuk mengambil supaya untuk lebih sempurna sistem pendidikan yang ada di tempat kita nanti. Ya, kira-kira demikian. Ada yang ingin ditanyakan para adik-adik sekalian? Ada, silakan. Kalau tidak, waktunya pun sudah sampai ya. Jam 12.13 udah tambah 1 menit ya. Boleh ya anak-anak ini tanya ya, itu 5 menit ya. Ada, kalau tidak